Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, video kali ini masih seputar dialog antara saya dengan David Salim. Pendeta David Salim ini terus-terusan bertanya dan bahkan mempertanyakan tentang Al-Quran gitu loh. Dan namun sebuah pertanyaan itu sudah dibabat habis, dibantah habis, bahkan menyerang dirinya sendiri gitu. Saksikan keseruan dialog ini. Dukung terus channel ini. Bagi Anda yang mendukung, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah, mudah-mudahan dimudahkan urusannya, segala urusannya, dan mudah-mudahan Anda dijadikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Selamat menyaksikan. Mas itu udah jelasin gini ya, kalau sampean nih mengizinkan bohong ya, walaupun itu tujuannya katanya untuk membela diri, untuk bisa orang lain selamat, itu sebaiknya tidak usah diajarkan ke umat, Mas. Ngerti nggak? Kalau sampai ya, misalnya nih pemuka agama Islam boleh bohong putih ya, tapi bohong yang jahat jangan ya, gitu loh. Nanti orang lain itu pasti akan selalu ada alasan gitu loh. Kenapa saya bohong? Oh, alasannya ini baik kan gitu loh. Ya udah nggak apa-apa. Nah, nanti itu bisa ngerembet ke perbuatan yang lain, ngerti nggak? Misalnya saya kasih contoh kan korupsi itu udah marak sekali, Mas. Ya, jadi bukan di dunia muslim aja, memang korupsi itu di mana-mana ada. Tapi kalau sampai pemuka agamanya sendiri memperbolehkan ya, kayak tadi kan asal mulanya dari bohong yang kecil ya kan, bohong yang tujuannya baik gitu loh. Nanti korupsi juga bisa dianalogikan gitu loh. Ya, nanti ada alasannya aja gitu loh, alasannya keluar terus. Tanpa dia ingat bahwa korupsi itu memang sebenarnya nggak baik. Tapi karena bohong aja, itu diperbolehkan sepanjang itu baik. Jadi nanti dia pikirannya udah kacau. Oh kalau gitu korupsi pun boleh, sepanjang tujuannya baik. Baik untuk siapa? Ya untuk keluarga saya. Soalnya kalau enggak, ini keluarga saya ini bakal kurang terus gitu loh. Mau beli TV aja nggak ada duit. Ya kan? Misalnya gaji pegawai negeri misalnya cuma 3 juta, 4 juta ya kan. Mau beli TV aja susah, tapi dengan korupsi itu bisa langsung dapat gitu loh. Jadi menurut saya itu tidak boleh lah ya, bukan menurut saya, memang di kitab suci itu nggak boleh ya. Kalau di saya memang nggak ada sih. Contohnya memang ada, orang yang berbohong itu ada ya. Bahkan Abraham sendiri pernah bohong demi untuk menyelamatkan diri itu. Tapi itu sebagai satu perbuatan yang sebetulnya nggak diperbolehkan gitu loh. Ngerti nggak? Jadi sebaiknya ini harus tidak boleh diajarkan ke umat. Ada bohong demi perkembangan agama, ini kacau nantinya. Ya saya katakan Islam sih memang ada dua ya, ada yang benar ya boleh dibilang boleh benar ya kan. Ya akhlaknya bagus gitu loh. Tapi ada pula yang memang jelek, jahat lah. Bahkan sampean sendiri kan sesama Islam saling bermusuhan ya kan. Itu urusan intern kalian lah. Nah balik lagi ke soal bohong ya. Ya saya udah beri masukan ya. Sebaiknya jangan diajarkan ke umat. Kacau nanti. Jadi makanya sebagai pemuka agama itu harus hati-hati gitu loh.
Nah, contohnya aja soal jihad, ya kan? Ini saya agak nyimpang sedikit ya. Soal jihad. Itu kan sebetulnya banyak macam jihad kan? Jihad untuk hawa nafsu, jihad untuk supaya kita juga kalau bisa ya tidak membalas orang yang jahat dengan yang jahat gitu kan. Berjihad pokoknya biar ya pokoknya dengan sekuat tenaga ya, sekuat harta kekayaan, waktu, kepinteran, ya itu jihad semua ya kan. Nah, tapi karena semuanya itu seperti itu harus diperjuangkan mati-matian, nah nanti akhirnya bisa diselewengkan gitu loh. Sepanjang itu untuk perkembangan agama ya, untuk alasan agama, jihad yang mati-matian, jihad yang mati beneran pun ya boleh gitu loh. Sepanjang ada alasannya. Nah itu umat itu kebanyakan seperti itu mas. Hati-hati dengan pemelintiran ya. Sampean sendiri di Muslim juga banyak pemelintiran ayat. Ya di Kristen juga ada pemelintiran ayat. Ya itu kan memang tafsir kan bisa dibengkok-bengkokin orang ya kan. Tergantung dari niatnya aja. Ya jadi tetap buat saya bohong itu sebaiknya tidak boleh lah. Udah gitu aja mas. Nah ini nanti ya saya mau kasih contoh mas. Yang di Quran sendiri ini saya benar-benar heran. Kok ada ya yang sampean bilang wahyu. Ingat gak yang di Al-Maidah 116? Ini udah ya saya mau bahas yang ayat dulu deh. Itu menurut sampean gimana gitu loh. Kok ada Allah kok bisa mewahyukan. Itu wahyu apa bukan sih? Kalau buat saya sih ini kayaknya Muhammad sendiri yang lagi bikin-bikin nih ya. Menurut saya ya. Soalnya apa? Ya pertama ya. Kalau di dalam keyakinan Islam, Allah itu tidak mewahyu langsung. Nah itu yang bikin aneh. Al-Maidah 116 itu Allahnya itu mewahyu langsung ke Isa ya kan. Nah Isa kan menurut keyakinan Islam itu kan Nabi dan Rasul ya sejajar lah sama Muhammad gitu kan. Nah kalau Muhammadnya harus lewat perantara, nah Isanya kok bisa langsung gitu loh, Allah sendiri ya kan. Itu satu ya. Ngerti nggak? Jadi ada perbedaannya, aneh kan? Kalau misalnya lewat Muhammad, wahyunya itu harus perantara, ya ke Isa juga harusnya lewat perantara juga gitu loh. Nah nanti ke Musa, itu juga Allah langsung kok mewahyunya. Itu gimana itu? Ya makanya kalau saya ini sorry ya kita udah nanti deh yang bohong itu sih udah saya tetap sudah kasih nasihat sebaiknya jangan diajarkan ke umat, jangan ya, apapun alasannya jangan ya, itu udah selesai lah di situ ya. Nah ini saya juga akan masuk ke kitab suci sekarang nih. Coba menurut sampean itu benar apa enggak gitu loh. Ya kalau buat saya sih ya minta maaf, ini mencolok banget gitu loh keanehannya itu. Ya karena apa? Karena saya juga ada kitab sucinya gitu loh. Begitu dibandingkan kok beda banget ya. Kalau di tempat kitab suci saya itu kalau misalnya Allah itu melarang ya dia melarang aja selesai gitu loh. Nah kalau ini kan sepertinya kayak ada dialognya dulu ya kan. Apakah Isa benar kamu mempertuhankan diri ya bersama ibumu? Nah terus Isanya menjawab, aku sama sekali tidak ya Allah gitu loh. Engkau kan maha tahu bahkan yang gaib-gaib ya kan.
Nah terus gimana kelanjutannya itu? Nggak ada, cuma segitu aja ya kan. Ini juga pembicaranya ada di mana ini? Ini maksudnya waktu Isa masih ada di bumi, waktu nuzulnya. Nah kalau waktu nuzulnya itu di kitab suci saya tuh nggak pernah ada itu. Ayat yang model seperti itu tuh tidak ada. Jadi ini Isa pembicaranya dengan Allah itu waktu kapan ini? Ya, makanya berbeda banget sih ya, gimana ya? Tapi sampean mempercayai bahwa inilah wahyu gitu loh. Coba sampean baca aja dulu ya Al-Maidah 116 menurut sampean itu sesuatu yang masuk akal nggak sih gitu loh. Nah terus kan Muslim itu ya pinter ya kan, selalu tafsirnya tuh ada-ada aja yang katanya oh ini memberikan bukti bahwa Allah itu tidak mengizinkan orang mempertuhankan Yesus atau Isa ya kan. Ya tapi pertanyaannya ini percakapannya kapan gitu loh. Nah ini dari mana pula gitu loh. Soalnya kan di kitab suci termasuk Injil itu di mana Isa waktu itu benar-benar ada di bumi, itu tidak pernah ada pembicaraan seperti ini. Nah terus sampean mau bilang oh kitab suci yang dipegang orang Kristen itu tidak asli, yang asli yang seperti ini. Gimana jadi ya mas, coba sampean berpikir aja gitu loh. Yang benar tuh yang mana ya? Apakah yang versi Quran Isanya itu pernah mempertuhankan diri bersama ibunya lagi? Kalau di kitab suci Injil mah tidak pernah ada itu. Bahwa Maria itu pernah mempertuhankan diri itu nggak ada ya. Kalau Yesus itu memang kan ada apa latar belakangnya ada gitu loh. Pada mulanya adalah firman ya, firman itu adalah yang menciptakan gitu loh. Jadi dia adalah pencipta ini si sang firman ini atau firman ini. Jadi bukan artinya firman itu kalam, bukan. Firman itu artinya pemilik dari kalam itu ya. Ini terjemahannya kalau mau lengkap begitu ya, saya jelasin dulu. Jadi memang Yesus itu Tuhan gitu loh. Hakikatnya memang Allah. Nah terus ada pembicaraan aku sekali-kali tidak pernah mempertuhankan diri. Ini di mana sih gitu loh. Ya terus terang kalau misalnya Muhammad menjelaskan ini ke orang Kristen, terus dia minta kenabiannya diakui, ya tidak bisa gitu loh. Karena apa yang dikatakan sebagai wahyu itu di kitab sucinya orang Kristen tidak pernah ada. Ya, ini kurang lebih lah diskusinya antara Muhammad dengan golongan Nasrani pada waktu itu yang katanya di mana sih, di Najran apa di mana ya. Ya makanya kenabiannya Muhammad itu tidak pernah bisa diterima gitu aja. Ya gimana mau diterima ya kan, kitab sucinya udah ada kok sebelumnya. Yang di Bible itu kan sudah ada tuh, udah bentuknya kitab suci. Salinannya itu banyak sekali mas, kitab sucinya orang Kristen itu. Ngerti nggak salinannya? Jadi zaman dulu kan ditulis tangan tuh, ya kan? Ada yang lengkap satu buku, ada yang cuma kayak musyaf, misalnya surat Matius misalnya, atau Yohanes, itu banyak sekali gitu loh. Dan itu kalau diaduin isinya ya sama. Nah terus tahun 650-an sampai 700 lah ya, Muhammad kan ada di situ kan. Ya nggak sampai 700. Itu kan Muhammad meninggal kan 632. Itu Muhammad sendiri membenarkan kitab Injil. Tapi isinya itu yang heran tuh beda gitu loh. Nah terus dikatakan itu wahyu lagi. Ya jadi gimana dong? Ya jadi ngerti ya, kenapa non muslim itu nggak pernah bisa mengakui Muhammad sebagai nabi gitu loh. Nggak nyambung, nggak sejalan, terkecuali memang orang Kristennya itu tidak pernah punya kitab suci. Ya bisa aja Muhammad tahu-tahu datang, nih loh kitab sucinya ya kan. Nah kitab sucinya sudah ada, masalahnya. Jadi waktu diceritakan hal yang lain,
ya pasti ditolak gitu aja. Sama aja sampean kan menolak juga Ahmadiyah kan. Udah tahu Muhammad itu nabi terakhir menurut Islam semuanya kan. Tahu-tahu Ahmadiyah mengatakan ini nabi terakhir si Ghulam Ahmad itu, ya nggak bakal diakui. Ya, jadi jelas ya. Jadi kalau nabi itu nggak semudah itu, dia akan dilihat ajarannya gimana gitu loh. Makanya agama Kristen atau orang Yahudi pun tidak pernah mengakui dari kepercayaan lain. Misalnya Buddha, oh itu nabi misalnya buat orang, ya terserah itu buat orang yang percaya Buddha, ya udah itu nabinya sudah. Tapi buat orang Kristen ini tidak bisa gitu loh. Nggak ada sangkut pautnya, ajarannya beda banget. Ya kecuali ajaran moralnya ya. Ajaran moral, semua harus berbuat baik, ya itunya sama. Tapi kan ajaran iman itu tujuannya kan akhirat. Masuk surga caranya gimana gitu loh. Ya caranya beda banget, gimana mau diakui kenabiannya ya. Ya silakan aja yang mau percaya, ya anggaplah dia nabi. Tapi kalau supaya orang Kristen percaya bahwa Buddha itu nabinya, ya pasti nggak bakal bisa. Ya, jadi dengan Islam itu sama. Muhammad itu membawa ajaran yang sama sekali berbeda dengan ajaran di Nasrani itu. Ya, nanti kita bicarain lagi gitu loh. Ya ini, ya sampean mestinya udah tahu lah ya. Tahu-tahu. Katanya Isa aja tidak pernah mempertuhankan diri bersama ibunya. Nggak pernah ada mas ya. Ya udah coba sampean nanti bahas yang ini aja lah ya. Ini kan faktor yang paling inti nih dari perbedaan Muslim dengan Kristen. Nggak usah dengan Yahudi dulu lah, dengan Kristen dulu deh. Ya kalau Yahudi kan saat ini jumlahnya kecil, jadi nggak terlalu ribut dia. Coba ya, biar sampean ngerti juga gitu loh. Saya mau katakan benar-benar tidak pernah ada itu ayat yang Isa dan ibunya itu mempertuhankan diri. Itu kapan sih terjadinya? Di surah yang mana gitu loh? Kok katanya Allah mau berkata begitu? Ya maksud saya begini. Kalau pada saat yang terdesak itu, kita kan tidak mau bohong, ya kan? Karena bohong itu kan pasti tidak diridhoi Allah, gitu loh. Pasti itu. Ya mendingan kita diam dulu. Kita berdoa, gimana Tuhan? Saya tidak mau bohong. Tapi kalau saya tidak bohong, sepertinya nih ada hal-hal yang lebih mengerikan bakal terjadi. Ya nanti Tuhan kasih hikmat. Ngerti gak? Itulah gunanya orang percaya Tuhan. Nah, kalau hidayahnya nggak turun gimana? Ya sudah, gimana mau Anda bohong atau Anda yang berkorban gitu? Enggak, saya tidak akan jawab. Udah, saya mau matilah, gitu aja. Ya paling itu yang bisa dipilih. Ngerti ya? Jadi bukan berarti diam-diam aja gitu. Diam itu saya berdoa. Kalau saya ngalamin, ya ini orang Kristen tuh diajarinya begitu. Tidak boleh sih kita berbohong itu apapun. Kalau tidak mau bohong, ya kita nggak usah ngaku juga, udah. Pokoknya dari mulut kita jangan keluar perkataan yang enggak, maksudnya gitu loh. Jadi seandainya musuh itu tahu, ya ngerti kan musuhnya, oh kamu tahu nih tapi nggak mau jawab kan, ya udah. Nah, ini memang bakal mengerikan ini, entah orangnya itu disiksa, entah dibunuh ya, yang nggak mau ngakunya itu. Ya itu konsekuensi mas, emang berat itu. Nah, apalagi sampean berani mengajarkan nih ya, ulama-ulama muslim kan mengajarkan semuanya kan. Saya udah sering lihat videonya. Taqiyah tidak boleh sepanjang taqiyah boleh, bohong tidak boleh. Taqiyah ya bohong juga sebenarnya. Menyembunyikan sesuatu katanya ya kan. Ya menyembunyikan sesuatu ya udah
mendingan kalau nggak ada hidayah, ya kamu diam aja, bener. Ya paling kamu yang mati gitu loh. Kalau sampai Tuhan nggak memberikan hidayahnya. Nah, tapi kalau hal itu disebarkan ke umat kalian itu ya sama di Kristen juga, kalau ada setitik dosa boleh, nanti yang lain-lainnya juga boleh. Itu tambah gede, tambah gede. Aduh, sampean ngerti nggak sih? Ini pelajaran moral, Mas. Kalau sampean ini sudah tingkatannya udah pemimpin, ini tidak boleh sembarangan, saya kasih tahu ya. Orang namanya ustadz itu, ya di Kristen kan misalnya pendeta kan, itu tidak boleh sembarangan ngajar. Karena ini akan membawa pengaruh kepada umatnya. Nah, itu tanggung jawabnya gede, Mas. Ya, kalau takia boleh, nanti nyebar ke hal-hal lain. Udah, saya sih selalu ngomong begitu aja. Nah, kalau sampean sebagai pemimpin berani mengajarkan umatnya untuk boleh bohong ya, walaupun kecil, nanti yang lain-lainnya itu bakal ngikut. Ngerti yang lain-lain ya? Apapun nanti dicari alasannya. Mula-mula alasan agama, nanti alasan pribadi, alasan rumah tangga, semuanya kebaikan semua. Jadi belajarlah minta hidayah, udah gitu aja ya. Ini memang sulit gitu loh. Minta hidayah. Memang ada situasi yang sulit, benar. Tapi kalau misalnya iman kita itu, kita anggap hal seperti itu sedang ada dalam ujian, ya kita minta hidayah, benar apa yang mesti dilakukan nih. Ya, jadi intinya jangan, ya, Mas, jangan suka ngajarin umat begitu, nggak boleh ya. Ya kalau sampean Muslim ya terserah lah, itu udah di luar dari kekristenan. Sampean mau bilang boleh ngajarin umatnya begitu ya terserah. Tapi buat saya ini akan membuat umat itu sudah terpengaruh pikirannya dan rusak moralnya, itu aja. Iya, jadi gini Mas, ini takia ya, memang itu kan diajarkan di Islam ya, makanya sampean kan membela, nggak apa-apa juga sih ya. Maksud saya kalau sampean membela takianya nggak apa-apa, karena itu kan ya hak kamu sebagai Muslim. Nah, tapi saya mau katakan bahwa takia ini pernah dipakai di zaman Muhammad untuk memerangi orang-orang yang tidak Muslim. Ya, contohnya gini loh, kalau waktu di zaman Muhammad ya, Muhammad bilang Muslim tidak pernah menyerang musuh duluan. Ya, Muslim tidak pernah mengganggu lah orang yang tidak mengganggu Muslim, ya kan? Nah, tapi jangan lupa sebelum itu Muhammad itu menulis surat ya, ada ya, entah yang menulis itu Muhammad apa orang dekatnya ya, itu bisa aja kan, intinya surat gitu loh. Muhammad pun tahu ini suratnya, kirim dulu gitu loh. Nah, di dalam suratnya itu ada anjuran untuk orang masuk Islam. Nah, terus orangnya kan marah kan, ngapain saya dipaksa masuk Islam, saya udah ada agama sendiri misalnya kan. Nah, terus Muhammad bilang lagi, ya sudah nggak apa-apa, kalau nggak masuk Islam ya nggak masalah, tapi sampean mesti bayar jizya. Nah, ada Mas, ini Mas suratnya, sampean pernah baca nggak gitu loh. Ya terang aja orangnya nggak mau kan. Nah, karena sudah marah ya akhirnya perang lah. Nah, terus Muslim bilang, oh kita nggak mendahului lo ya. Nah, tapi gimana ya, nggak mendahului tapi kamu minta orang bayar jizya. Lah bayar jizya kan tandanya kamu takluk gitu loh. Ngerti ya? Jadi kalau dalam hubungan kedua negara dipaksa bayar jizya, yaitu namanya takluk, kita bayar upeti. Nah, akhirnya terjadilah perang. Nah, kalau sudah begitu Muslim bilang, oh kita nggak memulai lo ya, kamu yang memulai, saya hanya mempertahankan diri.
Ya begitu Mas. Tapi yang sebenar-benarnya sih ya, kalau sampean baca sejarah nih, itu Muslim pada waktu itu di dalam pemerintahan khalifah-khalifah ya, itu baik mulai dari Abu Bakar, Umar dulu ya, Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali ya kan, nanti terus ada Umayyah, terus ada Abbasid ya kan, ada Ottoman. Mas, itu kebanyakan mereka mendahului Mas ya, kalau dari sejarah begitu. Makanya daerahnya bisa luas. Sampean mau bilang apa? Apakah itu dimulai peperangannya oleh pihak yang lain dulu? Enggak loh. Muslim itu mengembangkan dirinya, Mas. Islam mengembangkan diri itu dengan peperangan. Sampean baca aja di sejarahnya. Ya, biar netral. Saya juga tidak mau menjelek-jelekan Islam, enggak. Tapi dari sejarah tuh begitu. Nah, terus kebanyakan kan orang bilang, oh di Indonesia buktinya damai kok pengembangan agamanya. Saya katakan iya, sebagian memang di Indonesia, terutama Asia Tenggara, itu dilakukan secara damai kebanyakan. Tapi yang lewat peperangan juga ada, Mas. Jangan lupa itu. Kalau sampean baca ya, di antara para wali sendiri waktu itu, ada yang sikapnya itu begini ya. Untuk mengembangkan agama Islam, kita nggak cukup dakwah aja. Lewat jalur budaya, lewat jalur perdagangan, itu terlalu lama dia bilang. Yang paling cepat gimana? Ya penundukan daerah lawan yang nggak mau masuk Islam, ditundukkan dulu lewat politik. Nah gitu loh. Sampean tahu nggak sih itu? Harus tahu Mas. Nah terus untuk kembalesnya gimana? Oh Kristen juga lewat penjajah kok. Ya nanti saya jelasin lagi ya. Memang antara misionaris, waktu itu kan banyak orang Belanda kan, dengan orang Belanda yang dagang ke Indonesia, itu memang kebangsaannya sama, dari Belanda juga. Tapi antara Belanda yang dagang dengan misionaris yang nyebarin agama Kristen ini beda Mas. Ya Belanda itu, yang misionaris itu cuma ya istilahnya ngebonceng aja gitu loh, kapalnya sama, ya udah sekalian dia nebeng lah gitu loh. Kan tidak pernah toh, ada nggak sih menurut sampean Belanda itu memaksa orang Indonesia pribumi itu supaya masuk Islam dengan paksaan gitu loh? Ada nggak? Coba cek di sejarahnya. Ya, biar sampean juga belajar, Mas. Nah, saya balik lagi ya. Kalau Muslim, tadi kan lewat dakwah, lewat jalur budaya, ya. Misalnya kan wayang lah, segala macam, ya kan budaya lah ya. Nah, terus lewat dagang, perdagangan, ya. Itu terlalu lama. Ada wali yang bilang, saya lupa namanya siapa. Sunan Giri atau siapa itu. Atau Sunan Gunung Jati ya. Yang paling cepat adalah lewat penundukan, penaklukan. Ya, itu lewat perang. Nah, akhirnya seperti ini nih. Yang dari Cirebon itu siapa itu? Sunan Gunung Jati ya. Paletehan ya. Dia menyerang daerah Jawa Barat itu, Jakarta kan? Pernah dengar nggak? Atau mula-mula ke Banten dulu dia. Saya agak lupa sih, Banten dulu apa Jakarta dulu tuh. Itu diperangi dulu. Nah, setelah diperangi, sudah ditundukkan, baru Islam disebarkan. Di situ kan lebih cepat gitu loh. Namanya udah ditundukkan kan. Mau terima enggak? Itu aja kan. Nah, terus yang saya tahu ya, itu kalau di daerah Tapanuli, itu juga sama, itu lewat perang dulu itu. Tapanuli kan tadinya daerah Kristen kan. Ya Kristennya belum terlalu banyak juga lah pada waktu itu ya. Tapi sudah ada yang Kristen. Nah kemudian daerah Tapanuli ini, ya ini waktu itu memang ada perang suku sih ya. Nah daerah Tapanuli, nah suku Batak yang kalah itu dia minta bantuan ke orang yang dari Padang tuh, Minangkabau ya.
Nah, akhirnya dengan bantuan orang Minangkabau ini, daerah Tapanuli itu ditundukkan juga. Nah, cuma baru kerebut bagian bawahnya atau bagian selatannya gitu loh. Makanya kalau sampean lihat, itu Tapanuli itu bagian selatannya kebanyakan ya Batak Islam gitu loh. Itu karena hasil penundukan, Mas, atau peperangan. Ya, itu hampir sama dengan cara Islam pertama kali dikembangkan, ya. Jadi sampean jangan bilang Islam itu rahmatan lil alamin. Itu di Indonesia aja, ini di zaman modern udah nggak ada perang-perang kayak zaman dulu gitu loh. Kalau zaman dulu emang begitu caranya, Mas. Ya kayak zaman Muhammad ya. Kan mula-mula waktu Muhammad pendukungnya masih kecil, ya dia kan kalah dong lawan orang Quraisy yang di Mekah itu kan. Makanya dia menghijrahkan pengikutnya ke Habasyah ya kan. Minta tolong sama raja Kristen di sana, itu di Raja Habasyah atau siapa. Ya sekarang di Afrika Utara lah. Ya jangan lupa loh, Muhammad tuh pernah minta kepada orang Kristen, raja Kristen. Ya waktu itu pengikutnya mungkin antara 100 sampai 200 lah antara itu ya, belum terlalu banyak. Jadi kan nggak bakal menang kan. Ya daripada musnah semua, ya udah diungsikan dulu. Nah nanti setelah hijrah ke Medina, itu kan udah mulai banyak pengikutnya tuh. Bisa sampai puluhan ribu, nggak tahu sampai mungkin hampir 100.000 juga kali ya. Pokoknya udah besar pengikutnya ya. Datang lagi, balik lagi Muhammad itu dari Medina ke Mekah lagi gitu loh. Nah sekarang orang Mekah, terutama suku Quraisynya itu, begitu ngeliat pasukannya Muhammad udah begitu gede, ya udah nggak usah ada peperangan lagi dah. Daripada mati semua kan, gimana udah gede begitu pasukannya mau dilawan. Ya jadi akhirnya Mekah itu bisa dikuasai tanpa peperangan. Itu bukan macam-macam, Mas. Memang pengikutnya udah banyak gitu loh. Nah nanti setelah Muhammad meninggal, ini diteruskan sama khalifah ya. Makanya contohnya bisa ada di Yerusalem ya kan. Yerusalem waktu itu udah nggak ada penghuninya, Mas, boleh dibilang itu ya. Orang Israelnya udah pada kabur semua, nggak ada orang Yahudinya. Sejak tahun 70 tuh udah hancur itu. Nah orang Romawi itu juga kerajaannya sudah lemah, ngerti nggak lemah ya. Kalau Romawi masih lagi jaya-jayanya, diserang Muslim ya, yang Muslimnya yang kalah gitu aja. Saya kasih tahu, makanya belajar sejarah juga, Mas. Ya. Jadi akhirnya Yerusalem atau Israel itu ya sempat dikuasai oleh Khalifah Abu Bakar ya. Abu Bakar atau Umar ya, saya lupa. Umar kayaknya ya, Umar bin Khattab ya. Umar sih, Abu Bakar cuma 2 tahun sih. Dia meninggal cepat Abu Bakar itu. Nah nanti dari situ, itu ngembang terus. Bahkan sampai hampir ke daerah apa itu? Spanyol ya, Cordoba situ, Andalusia. Itu lewat peperangan semua, Mas ya. Jadi kalau yang katanya cara damai, itu namanya orang nggak pernah baca sejarah, Mas. Kalau benar-benar lewat dakwah, itu Islam itu nggak mungkin sebanyak ini, Mas ya. Itu diakui sendiri oleh para walinya kok. Wali juga waktu itu ada 2 ya. Yang benar-benar mau dengan cara dakwah, tapi lama, atau dengan cara cepat, yaitu lewat pendudukan, penaklukan, atau perang gitu loh. Sampean baca aja sendiri lah ya. Saya pokoknya jangan sampai dianggap memfitnah, bohong ya. Ini sejarah loh. Ya, termasuk tadi yang pengembangan Kristen di Indonesia, yang katanya ini agama penjajah. Kadang saya juga, ya bukan saya membela penjajah ya. Kadang susah juga ya. Indonesia kan waktu Belanda datang ke Indonesia, ke Nusantara kan, itu kan kerajaan-kerajaan masih ada kan. Bahkan sampai ada kerajaan di Jogja itu apa itu, Mataram kan. Kalau dijajah kan mana ada kerajaan sih, Mas.
Kalau menurut saya Belanda itu cuma mau dagang tujuannya, bukan mau kayak Jepang. Kalau Jepang, nah itu betul-betul menjajah itu. Dia mengeruk semua. Ya Belanda juga ada lah begitu ya, namanya orang dagang ya. Dia bikin perjanjian-perjanjian gitu loh. Nah kalau Belandanya diminta untuk bantuan, nah, nanti dia bantu ya kan. Ya biasa kan, kerajaan di Jawa kan itu kamu baca aja sejarahnya, misalnya Mataram kan. Nanti kan rebutan sendiri kan antara saudara itu. Yang kakaknya ngelawan adiknya misalnya belum ada kekuatan, mintalah bantuan ke Belanda. Nah nanti Belanda ikut bantu sampai menang. Nah kalau menang apa perjanjiannya gitu loh. Nah, nanti misalnya kamu Belanda karena sudah bantu boleh apa itu menanam hasil bumi atau rempah-rempah segala macam lah ya di daerah yang sudah dijanjikan itu. Itu aja sih. Saya katakan kalau menjajah itu ya, itu kan kerajaan-kerajaan udah punah semua, Mas. Ya ini sih pikiran saya begitu. Kalau sampai waktu zaman Belanda itu sampai tahun berapa tuh? Perang Diponegoro aja tahun 1830 ya. Itu kan masih utuh kerajaannya. Hamengkubuwono aja sampai ke berapa itu? Ke-12 sampai sekarang masih ada kan? Iya kan? Kalau sampai dibilang dijajah, itu nggak ada namanya kerajaan Paku Alam lah, Hamengkubuwono lah, ya kan? Kenyataannya masih ada semua kok. Kesultanan Banten, Wali Songo juga ada semua kok. Saya juga heran dijajahnya di mana ya. Nah cuma kalau kayak model tanam paksa segala macam itu hasil dari perjanjian kalau menurut saya ya. Ya kayak tadi. Perang antara saudara nih ya, kayak tadi kan saya udah jelasin. Nah, kalau sampai menang karena Belandanya bantu, dapat apa gitu ya kan? Nah, itu dia gitu loh. Nanti ya udah Belandanya maunya apa? Ya namanya udah berdasarkan perjanjiannya begitu kan. Ya pokoknya saya mau nanam daerah ini jadi daerah tembakau misalnya kan. Setahu saya sih begitu. Baik di Sumatera, Kalimantan, di Bali itu kerajaan-kerajaan masih utuh semua kok. Ya cuma memang gini ya, namanya orang dikuasai ya walaupun nggak dijajah itu memang tidak enak gitu aja ya. Tapi kalau menurut saya sampai dijajah kayak seperti Jepang itu sih menurut saya sih enggak ya. Saya tidak lagi membela Belanda enggak ya. Tapi kenyataannya seperti itu sih. Iya kalau kayak Jepang nih Mas ya. Itu dia tidak istilahnya itu tidak nanam. Tapi semua yang ada diangkut semua. Nah, itu penjajah itu. Sampai keadaan rakyat kan susah bukan main. Ya, saya juga pernah diceritain memang susah zaman Belanda, zaman Jepang. Zaman Belanda mah orang bilang enak kok itu. Sekolah-sekolah juga maju, ada rumah sakit. Bahkan ada universitas kedokteran yang ITB siapa yang bangun? Orang Belanda, Mas. Jalan kereta api siapa yang bangun? Jalanan transportasi, ya kan? Perkebunan. Ya sampean, ya sekali lagi saya tidak lagi membela orang Belanda, enggak ya. Cuma yang menurut saya sih begitulah ya. Jadi jangan terlalu terlalu miring juga gitu loh pendapatnya. Ya kita berdiri di dalam kebenaran aja gitu. Saya nggak lagi bohong, saya juga lagi nggak melebih-lebihkan, nggak ya pokoknya begini keadaannya gitu loh. Ya makanya saya mau jelasinnya gimana ya, Kristen agama penjajah. Salah, Kristen itu ya bermula ya di Israel itu di mana Yesus lahir. Itu bukan agama penjajah. Nah nanti dikembangkan sampai ke Eropa, ya termasuk Belanda. Nah orang Belanda datang, misionarisnya ikut mendompleng atau nebeng lah istilahnya gitu loh. Nyebarin agama, itu boleh dong menyebarkan agama kan. Nah Islam mengikut caranya orang Kristen. Ngerti? Kan Yesus kan bilang, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku.
Nah itu dakwah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini perkataan Yesus setelah Yesus bangkit dari kematiannya, gitu loh. Jadi kalau dikatakan agama penjajah, ya menurut saya sih ini miring gitu loh ya. Pernyataannya itu nggak tepat ini. Ya cobalah siapa yang ngerti, nanti coba barangkali saya yang salah bagaimana, silakan aja. Oke, saya pernah tanya ke Mas, ya, Mas ada muslim yang pinter nggak sih gitu loh, biar saya ngobrolnya enak gitu loh. Jadi jangan kayak yang di grup-grup itu agama penjajah. Aduh. Nah terkadang kalau saya pikir begini ya, justru itu sampean muslim nih, itu mau nggak mau itu disuruh belajar budaya Arab ya. Itu ya menurut saya sih begitu loh. Nah sampean misalnya orang apa ya, orang Jawa apa orang Madura gitu kan, kok tahu-tahu kitab sucinya katanya harus bahasa Arab, sampeannya harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arab katanya bahasanya Allah. Nah sekarang sampean mikir dong, kalau bahasa Arab bahasanya Allah, itu waktu zaman Musa nih, ini kalau Allahnya sama ya, emang di zaman Musa pakai bahasa Arab? Nggak ada mas, bahasa Ibrani itu. Kenapa bukan Muhammadnya aja belajar bahasa Ibrani, sampean juga belajar bahasa Ibrani? Kok malah pakai kitab sucinya, mentang-mentang Muhammadnya cuma taunya bahasa Arab, sampean juga jadi harus belajar bahasa Arab. Nah kemudian naik hajinya kenapa mesti ke Mekah gitu loh. Ada muslim yang bilang, oh kiblatnya itu muslim tuh kalau mau doa dimanapun sama aja. Saya bilang sama aja gimana, ini satu keharusan kok, harus berkiblatnya ke Mekah. Nah, iya, jadi semuanya itu memang ya, saya katakan ya Arab sentris gitu loh. Ya, Arab sentris itu artinya semua pusatnya itu mesti ke Arab. Ya mau nggak mau sampai itu sebetulnya ya kalau mau dibilang dikuasai ya itu secara budayanya begitu. Ya memang orang Arab sih nggak pernah menjajah, tapi secara budayanya sampai dipaksa gitu loh. Ya kenapa mesti pakai bahasa Arab, coba tanya. Kalau orang Kristen tidak ada diharuskan tuh mesti pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ya kan? Pakai bahasa setempat aja, mau orang Jawa ya pakai bahasa Jawa boleh. Cuma nanti kalau mau belajar kitab sucinya lebih tepat lagi, silakan pelajari bahasa aslinya gitu loh. Tapi nggak diharuskan, nggak ada pahala-pahalaan, nggak ada. Oke ya Mas ya. Mas, Anda mengatakan begini, kalau berbohong itu jangan diajarkan ke umat gitu. Ya memang benar, berbohong itu adalah dosa gitu loh Mas. Dan jujur itu mendapatkan pahala. Tetapi ada jujur itu yang tidak diperbolehkan gitu loh Mas. Tidak boleh jujur Anda dalam situasi darurat seperti itu gitu loh. Gak boleh jujur gitu loh Mas. Gak boleh jujur, jangan jujur Anda. Kalau Anda jujur menyebabkan amal kematian orang lain. Tapi kalau Anda tidak jujur, berarti Anda menyelamatkan orang lain gitu loh Mas. Saya contohkan sudah berulang-ulang gitu Mas. Biar akan saya beri contoh lagi gitu. Jika ada orang misalkan ingin membunuh gitu ya. Kemudian yang ingin dibunuh itu bersembunyi di rumah Anda. Dan orang yang ingin membunuh ini bertanya kepada Anda, Pak David, ada si A ya, akan saya bunuh gitu. Nah, dalam situasi seperti ini Anda diperbolehkan tidak jujur gitu loh Mas. Kalau Anda jujur, oh itu orangnya itu Mas, maka Anda penyebab kematian orang itu gitu. Tetapi kalau Anda tidak jujur dalam hal ini, maka Anda termasuk orang yang menyelamatkan orang itu gitu loh Mas. Ini harus dijelaskan, ini harus dikasih tahu kepada umat gitu loh Mas, agar orang itu tidak semuanya jujur gitu loh. Jujur dalam situasi seperti itu, jujur mati orang Mas, banyak yang mati gitu loh Mas. Banyak yang mati kalau situasi seperti itu, harus apa ya, jujur terus gitu. Itu sebenarnya kalau situasi seperti itu dan berkata apa adanya, itu namanya bolot gitu loh Mas, bolot gitu loh. Bukan jujur tapi bolot gitu loh.
gitu. Pak David, mana si A, akan saya bunuh. Saya gak boleh bohong dong. Tuh mas, ada bolot rendah ini mas, gitu loh. Kalau seperti itu gitu, makanya di dalam Islam diberikan sebuah solusi. Hanya Islam yang mempunyai solusi seperti ini. Di dalam ajaran Kristen itu tidak punya solusi apapun gitu loh mas, gak punya gitu loh. Dan Anda mengatakan bisa merembet, orang bisa korupsi, orang bisa mencuri, orang bisa merampok gitu. Mas, merampok, korupsi, mencuri itu bukan berbohong itu mas gitu. Yang dimaksud berbohong tidak memberitahukan apa hal yang sesungguhnya gitu. Kalau mencuri itu kan mengambil hak orang lain mas. Itu bedakan gitu loh mas. Masa Anda sudah tua gak mampu membedakan antara orang berbohong dengan mencuri gitu loh mas. Anak saya aja tahu mas gitu loh. Kalau membedakan antara berbohong dan mencuri itu bedanya itu tahu. Masa Anda sudah tua gitu gak tahu mas. Mas Anda mengatakan begini, kalau jihad di dalam Islam itu kan banyak macamnya, termasuk mengorbankan harta, itu termasuk jihad juga. Terus memerangi hawa nafsu kita agar kita itu menjadi seorang yang baik, itu juga jihad juga. Itu banyak macamnya kan begitu mas. Ya memang di dalam Islam itu banyak macam-macam cara jihad itu. Nah ketika Anda melanggar, misalkan ada seseorang yang melanggar ketentuan daripada yang diajarkan oleh umat Islam, yang diajarkan di dalam Islam, melanggar misalkan hanya berdasarkan asumsi semata, maka itu yang bermasalah bukan Islamnya gitu mas, tetapi orangnya itu gitu, bukan Islamnya gitu, tetapi orangnya yang bermasalah gitu loh mas. Entah itu karena terhimpit ekonomi, entah karena permasalahan apa, bisa jadi tekanan dari situ gitu, bisa jadi seperti itu gitu loh mas. Kan bisa jadi orang itu kan gitu, kan nggak tahu alasannya, cuman kadang berdasarkan sesuatu yang tidak masuk akal kadang gitu. Itu kembali pada orangnya sendiri gitu loh mas, yang bermasalah gitu loh. Bukan Islamnya yang bermasalah kan begitu mas, bukan aturan dalam Islamnya yang bermasalah gitu loh. Anda menyinggung surat Al-Maidah 116. Apakah itu wahyu? Apakah itu saya gak percaya itu wahyu. Mas, apa yang ditertulis di dalam Al-Quran itu seluruhnya wahyu dari Allah. Seluruhnya firman dari Allah. Gitu mas. Seluruhnya. Jika Anda mempermasalahkan surat Al-Maidah ini adalah adalah informasi kepada kita. Saya sebagai umat Islam ini, Allah memberikan informasi kepada saya bahwa Nabi Isa, bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh mas. Baik itu Nabi Isa, baik itu Yesus, itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh mas. Nah dari sini, tapi kan faktanya kan begini mas, kenyataannya di lingkungan saya kok banyak ya orang yang menuhankan Yesus gitu. Kenapa ya gitu, kok banyak gitu loh. Sementara Allah memberikan informasi Yesus atau Nabi Isa tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Dari sinilah kita berangkat, dari sinilah saya mendapatkan informasi. Kemudian sehingga saya kan punya teman seorang Kristen. Saya itu akhirnya minjem Alkitabnya, pinjam Bibelnya gitu loh mas. Sehingga teman saya itu heran, yang awalnya tidak pernah membahas soal agama, tidak pernah membahas soal apapun, tiba-tiba mau pinjam Bibel ke teman itu. Heran ini, teman saya itu heran sendiri. Halo bos, kok tumben katanya pinjam Bibel, ada apa katanya. Oh enggak, cuma pengen tahu aja gitu saya alasannya. Ya akhirnya waktu belum punya Bible itu. Nah, sekarang kan punya gitu mas. Dulu nggak punya gitu, jadi pinjem kan begitu. Dulu awal-awalnya. Karena apa? Karena saya melihat lingkungan saya itu kan begini loh. Teman-teman saya kok banyak yang menuhankan Yesus ya gitu.
Tetapi di dalam Al-Quran kok ada informasi bahwa Yesus itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Akhirnya apa? Mau tanya ke teman saya dulu itu, saya akan malu gitu loh Mas. Maksudnya malu karena nggak pernah membahas tentang agama gitu loh sama teman saya itu. Jadi mau bertanya itu kan ini. Jadi akhirnya saya pinjem Alkitabnya gitu loh Mas. Kemudian saya baca sendiri, buka sendiri, dicari semua. Setiap perkataan Yesus saya lingkari gitu. Setiap perkataan Yesus saya beri lingkar sama ini, dilingkari terus kemudian dikasih tanda gitu loh. Ya bukan kertasnya yang dilingkari, tetapi di situ dikasih buku. Terus kemudian buku itu dilingkari halaman berapa, kemudian dicepitkan di dalam lembaran-lembarannya itu gitu loh. Dan habis itu sampai ke belakang setelah lama gitu, kok gak menemukan Yesus mengajarkan dirinya itu. Saya ulang lagi dari depan gitu loh Mas, cari lagi gitu loh. Ya ternyata 3 kali sampean itu saya tidak pernah menemukan bahwa Yesus itu pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Artinya informasi di dalam Al-Quran ini ternyata benar gitu loh Mas. Al-Quran ini benar gitu loh. Iya ya, Yesus dan Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Lalu kenapa orang-orang Kristen ini menuhankan Yesus? Siapa yang mengajarkan gitu loh? Siapa yang mempunyai asumsi seperti itu nih, siapa gitu loh. Akhirnya asumsi itu tertulis gitu. Asumsinya itu ditulis dan dimasukkan ke dalam Bible gitu. Siapa gitu loh. Yang memasukkan asumsi ke dalam Bible ini siapa gitu. Padahal Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan sebagai Tuhan. Kenapa sampai dituhankan? Siapa yang memberikan asumsi ini sampai begitu saya dulu Mas gitu. Ya berangkat dari surat Al-Maidah ini gitu loh Mas. Al-Maidah ayat 116 ini mula-mulanya gitu loh. Dan Anda mengatakan kalau Nabi Muhammad SAW itu kan ini yang dalam ajaran Islam itu kan yang menyampaikan firman itu adalah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tapi Anda mengatakan, oh ini di sini kok langsung gitu. Nabi Allah itu langsung kepada Nabi Isa, Mas. Begini ya. Setiap firman, apapun siapapun utusannya itu tidak ada yang langsung gitu Mas. Itu adalah karena apa? Karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada, bertugas malaikat Jibril ini adalah menyampaikan wahyu gitu Mas. Contoh mulai sejak Nabi Musa. Nabi Musa juga gak langsung Mas. Begitu banyak, tebalnya setebal Taurat, tebalnya Taurat itu bukan langsung gitu kan. Cuman begini, cuman Anda nggak tahu gitu loh prosesnya. Kenapa? Karena memang nggak ada yang mengajarkan kepada Anda gitu, sehingga Anda tuh mengira langsung gitu. Kalau memang langsung, tiap hari diberi firman oleh Tuhan, kemudian disampaikan kepada umatnya tiap hari. Kenapa Nabi Musa ini masih ingin ketemu Tuhan gitu loh? Sehingga kenapa umatnya itu mendesak agar melihat Tuhan gitu loh, agar tahu Tuhan itu seperti apa gitu loh. Kalau berfirman langsung kan enak, tinggal nanya aja gitu loh Mas. Kan gitu, nggak perlu mengajukan permohonan agar ingin bertemu Tuhan. Nggak perlu itu gitu loh Mas. Soalnya sudah bertemu langsung sampai setebal Taurat itu gitu loh. Nah tetapi anehnya satu kali itu Tuhan mengabulkan permohonan Nabi Musa, tetapi Nabi Musa apa yang terjadi? Tidak kuat Nabi Musa gitu. Tidak kuat gitu akhirnya gitu loh Mas. Satu kali dalam hidupnya gitu loh. Itu pun tidak kuat gitu loh. Nah, dari situ sebenarnya kita tahu bahwa firman itu tidak secara langsung. Artinya ada yang menyampaikan seorang malaikat kepada utusan itu gitu. Baik itu kepada Nabi Muhammad, baik itu kepada Nabi Isa, baik itu kepada Nabi Musa, baik itu kepada Daud. Semua itu firman yang disampaikan Allah kepada para utusan itu melalui
melalui malaikat gitu. Karena malaikat inilah yang bertugas, mempunyai tugas menyampaikan wahyu gitu loh. Malaikat ini yang punya tugas. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu gitu loh kepada utusan Tuhan gitu loh Mas. Malaikat Jibril ini yang menyampaikan gitu loh Mas. Mas, Anda mengatakan, loh Mas, menurut saya, menurut Anda misalkan gitu. Anda bertanya kepada saya, apakah menurut Anda surat Al-Maidah 116 itu masuk akal gitu? Nah, menurut saya ini sudah mempelajari surat Al-Maidah 116, ya masuk akal gitu Mas. Kenapa tidak masuk akal gitu? Kalau Anda mengatakan itu tidak masuk akal, berarti Anda umat terjemahan gitu. Hanya umat terjemahan aja gitu Mas. Umat terjemahan, dan itu pun akal Anda tidak nyampe gitu. Karena akal Anda itu ditarik oleh dogma gitu. Sehingga apa? Mau nyampe ditarik lagi ke bawah, mau nyampe tarik, akhirnya akal Anda itu terjerambab gitu Mas. Nggak mampu, nggak kurang mampu gitu. Karena ada yang menarik gitu loh Mas. Kalau saya kan netral gitu Mas. Sehingga saya mampu dan mempelajari surat Al-Maidah 116 ya masuk akal gitu loh Mas. Di situ ada dialog antara Tuhan dan Nabi Isa gitu loh. Dialog ini apa? Dialog ini fungsinya adalah mengajarkan kepada kita gitu loh Mas. Bahwa Allah itu memberitahukan kepada kita gitu loh Mas. Bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Pengakuan itu agar diakui oleh Nabi Isa itu sendiri gitu loh Mas, maksudnya. Ibarat gini loh Mas, misalkan gini, ada seseorang itu dituduh menemukan emas gitu misalkan. Sehingga orang-orang itu rame, oh si A itu menemukan emas, si A itu menemukan, teman-temannya itu menuduh si A itu menemukan emas, si A itu menemukan emas gitu. Dan saya tahu persis bahwa si A itu tidak menemukan emas gitu. Cuman dari omongan orang itu, bahwa cuman asumsi bahwa si A itu menemukan emas gitu. Saya tahu si A itu tidak menemukan emas. Ketika orang itu banyak, ketika orang itu berkumpul, saya bertanya, konfirmasi, hei si A, apa benar kamu ini menemukan emas? Maka si A ini menjawab, wahai Hasan, saya tidak pernah menemukan emas gitu. Saya tidak pernah menemukan emas, Pak Hasan gitu. Nah, tujuan saya apa? Apakah saya tidak tahu bahwa dia si A itu menemukan emas? Saya tahu persis dia itu tidak pernah menemukan. Agar agar orang itu mendengar konfirmasi daripada si A ini sendiri, maka saya bertanya begitu gitu loh. Saya bertanya demikian gitu. Akhirnya apa? Orang lain itu mendengar pengakuan si A itu sendiri gitu. Bukan dari siapa-siapa, tapi si A itu sendiri yang mengatakan bahwa dia itu tidak pernah menemukan emas gitu. Si A sendiri yang mengakui gitu. Begitu juga di dalam surat Al-Maidah. Yesus sendiri atau Nabi Isa sendiri yang mengaku bahwa dirinya tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Nah, persoalannya, kenapa bisa dijadikan Tuhan gitu loh. Nah, itulah yang disebut dengan asumsi. Dan Anda ini, Pendeta David Salim ini hanya mengikuti sebuah asumsi yang tertulis dahulu gitu aja itu. Intinya gitu itu aja gitu. Mas, Anda mengatakan gak ada Maria itu dituhankan. Anda berkata seperti itu ya Mas. Mas, Anda ini pura-pura gak tahu atau hanya ingin menutup-nutupi gitu ya Mas. Saya pernah baca dulu itu Katolik itu pernah baca loh ya. Katolik itu menganggap Maria ini adalah ibu Tuhan gitu. Ibunya Tuhan. Maka dianggap dipertuhankan juga. Sehingga patungnya itu dicium-cium, dihormati sebagaimana Tuhan gitu Mas. Ini kepercayaan Katolik gitu loh Mas. Dan saya pernah baca itu. Bagaimana Katolik gitu loh Mas. Kepercayaannya itu saya pernah baca itu gitu loh Mas.
Kalau Anda seorang Kristen tidak tahu bagaimana kepercayaan Katolik itu, yang di Romawi itu, sehingga Bunda Maria banyak berhala-berhala, patung-patung di Vatikan itu, kalau Anda tidak tahu, mustahil gitu loh Mas. Saya aja tahu gitu loh Mas. Saya aja tahu gitu loh. Saya aja tahu, orang Muslim aja tahu gitu. Apalagi Anda. Anda ini sebenarnya bukan tidak tahu gitu loh Mas. Tapi Anda ini mulai mengatakan sesuatu yang tidak jujur gitu. Anda ini berbohong. Nah, seperti itulah Anda berbohong dalam situasi ini, ya gak boleh Mas. Berbohong dalam situasi dakwah itu gak boleh. Yang diperbolehkan itu ketika mengalami suatu darurat gitu loh Mas. Jangan bohong lah Mas gitu loh. Anda pura-pura gak tahu, mana ada Maria dituhankan gitu. Walah, orang itu percaya bahwa Maria itu adalah ibu Tuhan gitu loh. Ibunya Tuhan, maka dianggap Tuhan juga gitu loh. Itulah kepercayaannya. Kalau gak salah orang-orang Katolik, karena saya sudah lama baca itu. Kalau gak bersalah loh ya, memang itu Katolik gitu, yang percaya seperti itu gitu. Mas, Anda mengatakan Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar umat Islam ini percaya kepada Alkitab, kepada kitab-kitab terdahulu, kan begitu Mas. Iya, memang saya itu percaya kepada kitab-kitab terdahulu, tapi bukan Bible gitu. Bukan Bible gitu. Kenapa bukan Bible? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini Mas, pernah berkata demikian. Jangan kamu tolak semuanya dan jangan kamu terima semuanya. Artinya apa? Di dalam Bible itu ada campur aduk gitu loh. Memang ada sedikit sebagian yang ucapan Yesus, yang memang benar-benar ucapan Yesus. Ada sebagian juga yang memang pendapat orang. Ada sebagian yang asumsi gitu loh Mas. Itu makanya saya tidak percaya Bible. Makanya saya ini bukan percaya Bible gitu. Tetapi Injil yang benar-benar dibawa oleh Nabi Isa, itulah yang saya percaya gitu loh. Ya percaya aja, sekedar percaya, karena kitabnya sudah habis. Ya mungkin dibakar atau sama Paulus atau apa, gak tahu ya. Dulu kan Paulus itu kan berkuasa dulu Mas. Berkuasa ketika Yesus tiada. Siapa tahu barang siapa yang memegang Injil yang asli akan saya bunuh, akan saya hukum mati. Bisa jadi seperti itu, karena dulu Paulus itu adalah antek-antek penjajah gitu. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi gitu loh Mas. Bahkan Paulus itu mendatangi ke tempat-tempat ibadah, menyiksa orang demi mencari bisa jadi seperti itu gitu. Kenapa? Karena memang Paulus itu memang suka menganiaya murid-murid Yesus, suka menganiaya pengikut-pengikut Yesus gitu Paulus itu gitu. Memang kejam Paulus itu profilnya gitu loh Mas. Orang yang baik itu semuanya disesah sama Paulus itu, disiksa, dibantai sama Paulus itu gitu loh. Karena apa? Karena dia itu antek-antek Romawi. Saya tidak heran kalau Kristen itu pusatnya dari awalnya itu memang Romawi. Nggak heran gitu loh Mas, nggak heran gitu. Mas, ada mengatakan gini. Tapi kenapa pokok persoalan di dalam perbedaan di dalam Islam dan Kristen, intinya di imannya saja, kan begitu. Saya sependapat gitu Mas. Saya juga sependapat. Perbedaan antara Islam dan Kristen ini sebenarnya itu hanya kepercayaan. Kalau umat Islam hanya mengaku Yesus atau Nabi Isa ini sebagai utusan saja gitu. Tidak percaya sebagai menjadi Tuhan gitu. Sedangkan umat Kristen menganggap Yesus ini Tuhan gitu. Nah, sebenarnya kalau dua kubu berbeda, misalkan Anda percaya Yesus sebagai Tuhan dan saya tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya percaya apa yang Yesus katakan saja, yaitu sebagai utusan. Nah, sebenarnya kalimat seperti itu, jika ada dua pendapat yang berbeda,
kita ini seharusnya konfirmasi kepada Yesus itu sendiri gitu loh Mas. Seharusnya gitu. Jalan keluarnya adalah mari kita antara saya dan Anda ini konfirmasi kepada Yesus sendiri. Nah, seharusnya Anda bertanya kepada saya, kenapa Anda tidak percaya Yesus sebagai Tuhan gitu. Nah, saya akan menjawab, karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Karena Yesus hanya mengaku utusan, maka saya percaya sesuai apa yang Yesus katakan gitu. Saya tidak boleh melebihkan, tidak boleh mengurangi. Kalau Yesus hanya mengaku utusan, maka saya harus percaya kepada Yesus sebagai utusan saja. Jika sampai saya berlebihan, itu sudah masuk ranah klaim, itu sudah masuk ranah asumsi. Artinya kepercayaan saya ini hanya asumsi semata gitu loh. Asumsi semata gitu. Nah, setelah saya kemudian gantian, saya bertanya kepada Anda, Pak David, kenapa Anda ini menuhankan Yesus? Jawaban Anda apa? Anda nggak akan punya jawaban apapun gitu. Karena dasar iman Anda ini hanya berdasarkan asumsi gitu. Maka dari situ Anda tidak punya solusi gitu. Lagi-lagi Anda tidak punya solusi dalam hal ini gitu. Gak ada solusi penjelasannya, itu gak ada. Kecuali begini, oh ajaib, oh ajaib. Paling cuman gitu itu bisanya gitu. Setelah dikonfirmasi kepada Yesus, Anda ini buntu gitu. Maka dari situlah di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu Yesus menolak orang yang memanggilnya sebagai Tuhan. Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan dianggap sebuah kejahatan. Maka di hari terakhirlah Yesus akan menolak semua orang Kristen. Itulah yang terkandung di dalam Matius 7 itu. Mas, begini ya. Anda mengatakan kalau waktu terdesak atau kalau waktu darurat seperti itu, ya diam aja gitu. Anda mengatakan begitu. Padahal konteks pembicaraan kita ini, haruskah kita jujur atau berbohong gitu. Saya sudah katakan bolak-balik, kalau diem itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita gitu loh Mas. Yang kita maksud, haruskah kita diem atau kita menyelamatkan orang itu gitu loh Mas. Haruskah kita itu jujur atau berbohong pada situasi seperti itu gitu loh. Kan yang dibahas antara Anda dan saya ini kan apakah harus jujur atau atau berbohong gitu loh Mas. Apakah harus mengakui adanya orang itu atau kita itu berkata lain gitu loh Mas. Kan begitu. Apakah kita harus jujur atau berbohong gitu. Dalam situasi seperti itu, ya kalau ada orang ingin bunuh gini, kemudian si pembunuh ini, kemudian ya orang yang dibunuh ini minta tolong dan bersembunyi di tempat Anda, kan begitu ya. Kemudian yang ingin membunuh itu datang pada Anda. Nah, Pak David, ada si A, mau saya bunuh. Nah, situasi seperti itu, Anda ini haruskah jujur atau berbohong? Itu aja Mas gitu loh. Kalau diem itu bukan masuk pada ranah. Kalau diem sama aja Anda itu tidur kayak, Anda itu waktu tidur kayak, Anda itu waktu pergi ke pasar kayak, ternyata di rumah Anda orang sembunyi, kan sama aja seperti itu. Karena orang tidur itu ya gak jujur. Orang tidur itu kan nggak berbohong ya nggak jujur gitu, namanya tidur gitu. Sama aja, itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita gitu Mas. Yang dimaksud di sini adalah, haruskah kita memberitahukan yang sesungguhnya atau kita tidak memberitahukan yang sesungguhnya gitu loh Mas. Gitu loh. Kalau ada orang di rumah saya itu bersembunyi, apakah saya harus memberitahukan atau tidak memberitahukan gitu. Itu permasalahannya gitu. Itu yang tidak ada solusinya di dalam ajaran Kristen gitu loh Mas. Kalau di dalam Kristen, harus jujur, ini harus jujur. Berarti kalau jujur, itu Mas orangnya sembunyi di situ gitu. Kemudian ditebas sama orang itu gitu. Itu namanya harus jujur gitu. Nah, di dalam ajaran Islam, kalau situasi orang itu misalkan ingin dibunuh, maka Anda itu diperbolehkan. Jangan sampai jujur dalam hal ini gitu loh Mas. Dalam situasi demi menyelamatkan orang tersebut gitu loh Mas.
walaupun Anda tidak jujur dalam situasi seperti itu, Allah mengampuni dosa Anda. Kenapa? Karena Allah Maha Pengampun di dalam ajaran Islam. Ini semua dari Allah, diberitahukan oleh Allah. Ajaran ini sesuai dengan keadaan manusia gitu loh, Mas. Sudah sesuai dengan apa yang manusia akan alami gitu loh. Makanya Allah memberikan sebuah solusi biar tidak bingung kita itu gitu loh. Kalau tidak ada solusi seperti Kristen, dia harus jujur. Wah, jujur pokoknya dalam apapun, wis jujur. Mas, Pak David, ada ingin saya bunuh. Wah, saya harus jujur dong. Itu tuh dibunuh akhirnya, Mas, gitu loh. Itu namanya gak punya solusi. Kalau gak punya solusi ya bolot gitu loh, Mas, sama aja gitu loh. Kan begitu, Mas. Mas, begini ya. Kalau orang itu punya hati nurani, punya pri kemanusiaan, dia itu pasti ingin menyelamatkan orang. Walaupun tidak berani, setidaknya minimal kita itu harus berusaha gitu loh, Mas. Ingin menyelamatkan orang yang ingin dibunuh itu. Kalau memang Anda punya nurani gitu loh. Dengan udah ini mati-matian akan membela gitu loh, Mas. Mas gak ada ini rumah saya. Nah gitu loh, Mas. Sudah cukup gitu. Kalau memang Anda punya hati nurani. Kalau Anda diem, Mbak David, saya mau tanya, ada si A di sini. Tadi masuk sini. Anda diem aja, diem ya, diterobos, Mas, dibunuh orang itu gitu loh. Masa diem, orang yang segenting itu kok diem? Biar aja dibunuh. Gitu ada. Biar saya gak bohong, diem aja atau saya tinggal ke gereja aja. Aduh, Mas, habis, Mas, orang itu gitu. Anda ini gimana sih? Aduh, saya sudah katakan bolak-balik, kalau diem, kalau tidur, kalau ngorok, itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita gitu loh, Mas. Yang dimaksud di sini adalah haruskah Anda memberitahukan yang sesungguhnya atau Anda tidak memberitahukan yang sesungguhnya gitu loh, Mas. Dalam situasi seperti itu gitu loh, Mas. Begini, Mas, Anda sering Anda mengatakan takiyah seperti memerangi orang yang tidak musyrik gitu, segala macam gitu. Mas, baik itu di dalam agama apapun, kalau ada urusan internal politik itu pasti ada, kan begitu, Mas. Itu pasti ada gitu, bermasalah itu pasti ada setelah sepeninggalan Rasulullah Muhammad SAW, kan gitu. Namanya perebutan kekuasaan gitu. Orang itu kan nggak sama, Mas, gitu loh. Artinya manusia itu kan memang kadang ya setelah menjabat dia itu kan ada sifat sombong segala macam sedikit banyak, kan gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar bertakwa tidak mungkin terjerumus pada sifat-sifat seperti itu, kan begitu, Mas. Baik itu dalam Kristen sendiri juga banyak seperti itu, Mas, gitu loh. Seperti itu tuh juga banyak gitu loh. Perebutan kekuasaan segala macam. Bahkan sesama penjajah aja di sini saling bentrok. Itu padahal itu sesama Kristen, kan gitu, Mas. Penjajah itu kan sama kita kayak Portugis, Inggris, Belanda gitu. Itu kan sesama Kristen itu, Mas, di sini di Indonesia saling berebut gitu loh. Kan begitu. Kalau sesama itu ya mungkin lah itu bukan ajaran agama lah, kan begitu, Mas. Anda mengatakan siapa bilang Muslim tidak memulai dahulu? Dia itu mengirim surat begitu, kemudian dia itu marah dan membunuh utusan, Mas. Kalau hanya sekedar mengirim surat misalkan ya, seorang Rasul itu memang begitu tugasnya, Mas, gitu. Nabi Musa sampai menjatuhkan Fir'aun itu ya begitu, Mas, gitu loh. Kalau Anda bicara, lo ngapain menjatuhkan Fir'aun? Diem aja kenapa? Mas, seorang utusan itu diutus agar manusia itu tidak menyimpang gitu loh, Mas. Semua itu agar kembali menyembah kepada Allah yang benar, kan begitu. Itu namanya seorang utusan gitu loh.
Kalau Anda mengatakan, ya gak usah kirim surat lah, ya pasti perang. Kan gitu Anda mengatakan seperti itu. Ya gak ada kitab suci kalau gitu Mas, gitu loh. Gak ada kitab suci gitu loh. Artinya Nabi Musa ya gak mungkin akan, akan meruntuhkan Fir'aun gitu loh. Padahal Fir'aun itu kalau bicara tentang pembangunan, Fir'aun itu bangunannya itu, hasil bangunannya itu sampai sekarang itu terkenal gitu Mas. Kalau hasil dari bangunannya yang Anda pandang, ya Fir'aun itu terkenal sampai sekarang, piramid apa segala macam. Itu terkenal gitu loh Mas. Kalau Anda hanya bicara tentang bangunan, Anda akan bilang, ya gak usah gitu Nabi Musa itu, gak usah merobohkan Fir'aun. Coba, Fir'aun itu kan membangun. Alah mas, Anda ini gimana sih? Aduh mas. Kok seorang Rasul itu tugasnya agar membuat orang itu kembali menyembah Allah Subhanahu wa taala, kan begitu, menyembah Tuhan yang sebenarnya, kan begitu. Dia itu pertama dikirimi surat, sembahlah Allah gitu loh Mas. Nah, kalau dia itu kan sombong, kadang ini yang dikirimi surat itu sombong, sehingga utusan itu kadang dibunuh gitu loh Mas. Nah, kalau peraturannya orang yang membunuh seorang utusan itu kan sudah mengajak perang gitu loh. Maka umat Islam yang memerangi gitu loh. Sudah musuhnya sudah mau berperang gitu loh. Ya, kita yang harus memerangi juga gitu, harus melawan. Kan begitu Mas. Bukan diem, kalau diem aja, gak usah kemana-mana, diem aja di rumah. Ya bukan seorang Rasul kalau begitu, Mas Anda ini gimana? Makanya Nabi Muhammad SAW itu mengirim surat kepada misalkan seperti Raja Romawi gitu, agar supaya dia itu kembali ke jalan Allah, agar tidak sesat gitu loh Mas. Jadi yang menjadi pusat Kristen sekarang ini kan pusat para penjajah zaman dulu gitu loh Mas. Nah itu di situ itu Nabi Muhammad SAW mengirim surat kepada Raja Romawi itu agar menyembah Allah gitu loh Mas. Agar tidak menjadi pagan gitu loh. Agar bukan mengikuti pagan-pagan. Kan kafir dia itu Mas, kan gitu. Kan orang kafir Romawi itu gitu loh Mas. Romawi itu orang kafir gitu, makanya Nabi Muhammad SAW demi untuk menyadarkan Raja Romawi ini maka mengirimkan surat gitu, supaya Raja Romawi ini sadar bahwa di dunia ini Tuhan itu adalah Allah gitu loh Mas. Ini dikirimi surat, tapi berhubung Raja Romawi ini sombong, dia itu membunuh semua utusan Nabi. Yang jumlah belasan itu dibunuh semua oleh Romawi. Ya kalau zaman dulu itu kan membunuh para utusan, yang diutus itu kan sudah mengajak perang gitu loh Mas. Dia itu dia itu memang karena dengan kekuasaannya itu dia sombong, akhirnya dia itu membunuh semuanya gitu. Nah disitulah kemudian karena sudah dibunuh maka umat Islam mulai bergerak gitu loh. Karena peraturannya pada saat itu kan memang siapapun yang membunuh utusan raja, dia itu sudah mengajak perang gitu loh. Itu gitu loh Mas. Masa Anda membela penjajah Mas? Anda ini gimana sih? Romawi itu penjajah Mas gitu loh. Dia tuh ketika zaman Rasulullah itu selain dia itu menguasai menguasai Israel ini, dia itu terus berangsur-angsur ingin menguasai tanah Arab gitu loh Mas. Maka dari situ Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat, kan begitu. Mengirimkan surat agar supaya menyembah Allah, agar supaya kembali ke jalan yang benar, kan begitu. Agar supaya menuju ke jalan yang benar, jangan menyembah patung, jangan menyembah berhala gitu loh Mas. Kemudian dikirimi surat gitu loh. Sebenarnya kalau cuma ngirim surat ini adalah sesuatu yang kebijakan yang sangat-sangat luar biasa menurut saya, sangat baik gitu. Tapi sikapnya cara menolaknya dia itu dengan membunuh gitu loh Mas. Ini kan sudah membantai gitu.
Itu utusan aja yang dibunuh, belum jajahan-jajahannya itu, Mas, kan gitu. Nah, melihat kekejaman seperti itu, maka apa yang terjadi? Maka buat Islam bergerak gitu loh, Mas. Gak boleh penjajahan itu ada di muka bumi ini gitu loh. Makanya dia itu dikirimi surat supaya balik kampung gitu loh. Ternyata dia itu membunuh gitu loh, Mas. Maka ya akhirnya dilawan sama umat Islam, kan begitu, Mas. Rasul, seorang utusan Allah itu memang begitu, selalu berdakwah gitu loh, Mas. Dikirimi surat, disuruh diajak menyembah Allah, itu namanya utusan. Nabi Musa juga begitu, sehingga Fir'aun terjatuh sampai mati, itu gitu loh, Mas, karena diajak itu. Padahal Fir'aun itu seorang raja Mesir gitu. Dia itu kalau bicara tentang, kalau Anda mempermasalahkan atau membicarakan tentang bangunan, waduh, Fir'aun itu gak kalah membangun, Mas, gitu. Gak kalah kalau soal bangunan Fir'aun itu, gitu loh. Jadi kalau Anda menilai seorang utusan itu jangan hanya dari bangun karena membangun maka dia itu sudah baik. Bukan gitu, Mas, cara Anda berpikir kalau masalah berbicara tentang utusan Allah itu, kan begitu, Mas. Kemudian setelah itu, setelah Romawi ini setelah umat Islam mengetahui kekuatan Romawi, yakni begitu Romawi itu benar-benar sangat-sangat punya power. Umat Islam ini cuma 30.000 pasukan, sedangkan Romawi ini ada 300.000 pasukan gitu. Nah, itu umat Islam tidak gentar sama sekali gitu loh. Enggak gentar. Hanya membawa pasukan seadanya, yaitu 30.000 melawan 300.000 gitu. Namun dengan izin Allah umat Islam ini menang gitu loh. Sehingga Romawi ini terusir gitu loh. Terusir dari tanah jajahannya gitu loh, Mas. Itu semua yang membebaskan Yahudi, itu yang membebaskan Israel, itu adalah umat Islam gitu loh, Mas. Umat Islam gitu loh. Bukan Yesus yang membebaskan, Mas. Yesus itu gak punya power apa-apa. Yesus itu walaupun Yesus itu mampu membeli pedang, itu cuma 2 gitu loh pedangnya. Cuman mampu membeli pedang 2 aja gitu loh. Gak punya power apa-apa Yesus ini gitu loh, Mas. Makanya Yesus itu bukan yang membebaskan, itu bukan Yesus gitu loh. Enggak. Kalau Anda mengatakan Yesus yang membebaskan, dah dari mana, Mas? Mas, Anda mengatakan Islam ini melalui peperangan segala macam. Anda berkata seperti itu, Mas. Yang melalui peperangan itu, kalau saya lihat itu Kristen gitu, Mas. Saya sudah bolak-balik. Islam itu mengajak dengan baik-baik, mengirimi surat sejak dulu itu, apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini gak ada orang Arab yang menjajah ke Indonesia, ini gak ada, Mas, gitu. Gak ada. Misalkan pada zaman Khalifah, pada zaman Nabi Muhammad, atau pada zaman siapa, atau sampai sekarang pun gak ada orang Arab itu yang menjajah Indonesia, itu gak ada, gitu. Nah, justru sebaliknya gitu loh. Kristen itulah yang menjajah Indonesia gitu loh, Mas. Nah, misi-misi misionaris atau misi-misi Kristen itu menumpang pada kekuatan penjajah ini gitu loh, Mas. Artinya ketika menjajah dibarengi dengan misi-misi kekristenan itu gitu loh. Iya, karena dari Portugis dia itu datang ke Indonesia membawa misi kekristenan bersama-sama dengan kekuatan para penjajah itu gitu loh. Dari Belanda juga demikian gitu loh, Mas. Seperti itulah gitu loh. Dan Anda sempat mengatakan, lihatlah raja-raja di Indonesia ini. Dia itu kan ada yang Muslim, ada, Mas. Pada awalnya nggak ada yang Muslim gitu loh, Mas. Tetapi dengan kesadarannya sendiri raja itu masuk Islam gitu, sehingga disebut kerajaan Islam gitu loh, Mas. Raja itu masuk dengan kecerdasannya sendiri masuk Islam gitu loh, Mas.
Bukan karena raja itu masuk Islam karena ditaklukkan oleh Arab, bukan. Tidak, Mas. Dia itu masuk dengan kesadarannya sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan ada setelah raja itu masuk Islam, misalkan raja itu masuk Islam, kemudian dia itu menaklukkan raja-raja lain, itu semua karena memang begitu, Mas. Raja ini menguasai raja ini menguasai raja, seperti itu. Walaupun dia itu bukan Islam, dia tetap seperti itu kerajaan itu, gitu loh, Mas. Seperti itu gitu loh. Memang raja-raja di Nusantara kan berbeda-beda dulu, Mas. Sama-sama ingin memperluas wilayah itu wajar gitu loh. Bukan karena dia itu muslim atau bukan gitu loh. Tetapi begitulah memang raja-raja di Nusantara ini gitu. Sehingga ada peperangan antara raja ini dengan raja yang satunya, kan begitu, Mas. Ketika rajanya masuk Islam, maka disebut kerajaan Islam gitu. Rajanya sendiri itu masuk Islam gitu loh, Mas, dengan kesadaran sendiri. Kenapa? Karena dia itu memang mempelajari gitu loh, Mas. Orang yang raja itu kan orang yang nomor satu, anggapnya nomor satu. Dia itu mempunyai pengetahuan gitu loh, Mas. Dia itu belajar, setelah mempelajari maka dia tuh masuk Islam. Bukan karena orang Arab datang ke sini melakukan raja, bukan gitu loh, Mas. Dan Anda sempat mengatakan dulu Nabi Muhammad SAW akhirnya hijrah ke Madinah karena karena ingin dibunuh di Mekah kan gitu. Kemudian hijrah ke Madinah. Iya, memang benar. Nabi Muhammad SAW itu ingin dibunuh sehingga hijrah ke Madinah gitu loh, Mas. Kenapa Nabi Muhammad SAW hijrah? Karena sudah tidak kuat gitu loh, Mas. Atas penindasan orang-orang kafir itu atas umat Islam ini gitu loh. Rakyatnya ini banyak sekali yang ditindas oleh orang-orang kafir itu gitu loh, Mas. Ada yang dihimpit batu, ada yang penyiksaan itu sudah tidak bisa ditolerir lagi gitu loh. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajak hijrah ke Madinah. Sehingga ke Madinah kan kemudian. Nah, setelah Anda mengatakan setelah kuat dia itu menakut-nakuti, Mas. Antara Nabi Muhammad ketika menaklukkan kota Mekah itu, Nabi Muhammad SAW itu hanya beribadah haji gitu. Karena pada saat itu di bulan haji gitu. Dan peraturannya tidak boleh diadakan peperangan di bulan itu, dan juga tidak boleh berperang kalau di halaman Ka'bah itu, nggak boleh gitu loh, Mas. Sehingga umat Islam pada saat itu tidak membawa senjata gitu loh, Mas. Cuman orangnya tuh banyak gitu loh, Mas. Berhubung banyak 10.000 pasukan yang dibawa itu, cuman tanpa senjata satupun gitu loh. Karena Nabi Muhammad SAW melarang membawa senjata gitu. Karena tujuannya apa? Tujuannya itu ibadah gitu loh. Ibadah haji gitu loh. Tujuannya ibadah haji. Berhubung Rasulullah SAW mau ibadah haji, maka kemudian orang-orang itu sudah takut melihat orang banyak itu gitu. Sebenarnya gak apa-apa kalau tidak diganggu, ya gak mengganggu gitu. Maka setelah itu sudah menyerah, maka dikatakan penaklukan kota Mekah tanpa peperangan satu itu membawa 10.000 pasukan gitu. 10.000 orang-orang kudus gitu. Itulah waktu melakukan haji. Karena kenapa dikatakan orang kudus? Kenapa dikatakan 10.000 orang kudus? Karena pada saat itu tujuannya adalah ingin beribadah haji gitu loh. Makanya disebut dengan 10.000 orang kudus gitu loh. Tapi tanpa senjata gitu loh, Mas. Mas, Anda mengatakan ketika Islam memenangkan peperangan dengan Romawi itu lemah-lemahnya Anda mengatakan. Siapa bilang, Mas? Pada saat itu Romawi itu terus bergerak ingin menguasai kota Arab gitu loh, Mas. Terus bergerak gitu. Bahkan itu pada jaya-jayanya gitu loh. Merosotnya Romawi itu setelah pertama kali dia itu mundur, tidak menguasai Yahudi, tidak menguasai Jazirah Arab itu. Karena apa? Karena umat Islam melawan pada saat itu gitu loh, Mas. Akhirnya mulai
Romawi ini mengalami kemunduran gitu loh Mas. Kalau dilihat atau dianalisa dari pasukannya aja sudah jauh Mas. Pasukan Romawi itu ketika itu 300.000 pasukan gitu loh Mas. Pasukan Romawi ini terkenal kuat-kuat gitu, terkenal tangguh-tangguh gitu. Jumlahnya pun sangat besar. Kalau secara logika umat Islam ini tidak akan pernah menang gitu loh Mas. Namun apa? Umat Islam ini kan selalu mempunyai keyakinan yang penuh gitu loh Mas. Akhirnya apa? 30.000 pasukan ini mampu menaklukkan 300.000 pasukan tersebut. Akhirnya Romawi tersebut kocar kacir. Pada saat itu kuat-kuatnya gitu loh Mas. Nah setelah mulai jajahannya minggir mundur Romawi, akhirnya apa? Kekuasaan itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Kekuasaan itu mulai berkurang gitu loh. Itu berkat apa? Berkat apa? Dilawan sama orang Islam gitu loh Mas. Mas, Anda mengatakan Belanda itu bukan penjajah, Anda ini ya apa Mas? Anda ini nggak tahu sejarah. Dalam buku sejarah itu kalau nggak salah pelajaran SD ada itu. Yang menjajah Indonesia ini adalah Portugis, Inggris, Belanda, Jepang gitu. Portugis, Inggris, Belanda, Jepang, 4 negara ini yang menjajah Indonesia gitu loh Mas. Pelajaran SD dulu itu ada gitu seperti itu Mas gitu. Kenapa Anda tidak mengatakan Belanda itu bukan penjajah? Apakah karena orang Kristen yang menjajah di Indonesia sehingga Anda mendukung penjajah gitu? Ya bukan begitu Mas gitu. Penjajah tetap penjajah gitu aja Mas, gak usah bukan penjajah apa segala macam. Padahal di Belanda itu sebenarnya itu sudah menerapkan seperti praktek kerja rodi, kerja paksa, terus kemudian praktek perbudakan gitu loh Mas. Selama 3,5 abad ini Belanda itu melakukan hal seperti itu gitu loh Mas. Itu tuh memaksa para pekerja Indonesia itu gak digaji, gak dikasih makan kadang gitu loh Mas. Makannya kurang, gak digaji karena berhubung orang itu takut disiksa gitu loh Mas. Jangan main-main, rotan mainnya gitu loh Mas sama penjajah. Kalau sedikit dipaksa, diarak, dicambuk beberapa kali gitu loh sama Belanda itu. Yang disitulah terkenal kerja rodi gitu loh. Pencetus kerja rodi sebenarnya awalnya itu Belanda gitu loh Mas. Belanda itu yang mempekerjakan orang-orang rakyat Indonesia itu dengan paksa. Itu Belanda itu pertama suruh bikin jalan, suruh menanam paksa gitu dan seterusnya banyak sekali gitu loh Mas. Apalagi dengan terkenal dengan dulu lupa saya. Kayaknya ada beruang merah apa gitu. Itu terkenal gitu loh Mas. Itu adalah orang rakyat Indonesia yang sengaja dikumpulkan terus kemudian dipekerjakan secara paksa gitu. Tanpa digaji, tanpa dikasih makan gitu loh Mas. Itu yang Belanda lakukan di Indonesia gitu. Kalau Anda mengatakan Belanda itu tidak pernah menjajah, berarti Anda ini buta sejarah gitu loh Mas. Anda ini buta sejarah gitu. Padahal Belanda itu adalah sangat kejam di Indonesia gitu loh. Mas, Anda mengatakan kalau Belanda itu dijajah, dikatakan penjajah, pasti gak ada kerajaan raja-raja di Indonesia. Siapa bilang Mas gitu loh. Belanda itu bukan hanya sekedar menjajah, tetapi juga mempunyai licik gitu loh Mas. Artinya mengadu domba gitu antara raja ini dan raja itu. Gitu. Tujuannya apa? Agar minta bantuan ke Belanda gitu. Akhirnya apa? Sesama raja di Indonesia ini diadu domba oleh para penjajah Belanda ini gitu loh Mas. Dan ujung-ujungnya ada orang nanti yang meminta bantuan kepada Belanda gitu. Akhirnya membantu dan diserang habis-habisan orang itu gitu loh Mas. Itu cara-cara licik Belanda gitu loh. Tapi Anda saya heran pada Anda ini kok mengatakan Belanda itu bukan penjajah gitu loh. Kan saya heran pada Anda ini gitu loh.
Apakah karena Belanda itu agamanya Kristen sehingga Anda itu menutupi bahwa Belanda itu bukan menjajah gitu maksudnya? Atau gimana gitu? Kok Anda ini tambah lama kok tambah ngawur gitu, Mas? Mas, Anda mengatakan orang Islam, orang Indonesia itu harus mempelajari budaya Arab sehingga mempelajari bahasa Arab. Mas, orang Indonesia ini kan cerdas-cerdas, Mas. Umat Islam itu cerdas-cerdas gitu loh. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu juga kita kalau ingin sesuatu tahu itu sebenarnya harus mempelajari bahasa aslinya gitu loh. Bukan berarti itu budaya, karena ini bersangkutan dengan sebuah ajaran kitab suci, maka kita itu harus tahu bahasa aslinya agar tidak menjadi korban dari kesalahan terjemah gitu. Sedangkan terjemah itu kan bisa ini, Mas, bisa kadang menurut satunya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan, menurut satunya lagi kan begitu, Mas. Makanya umat Islam ini mempelajari bahasa aslinya agar bisa tahu makna yang sesungguhnya gitu. Kalau umat Kristen berbeda, cuman terjemahan sudah cukup gitu loh. Wis gak peduli mau terjemahannya salah, mau apa, wis pokoknya wis ya situlah gitu. Seperti itulah umat Kristen itu. Jadi kalau umat Islam enggak, beda, Mas. Dia itu harus mempelajari bahasa aslinya. Minimal dia itu bisa baca gitu aja gitu loh. Itu loh kalau di dalam umat Islam. Karena apa? Karena jika ada seseorang yang memelintir terjemahannya, dia itu mudah diketahui gitu loh. Bagi orang yang memahami bahasa Al-Quran kan begitu, Mas. Itu yang tidak perlu tidak Anda pahami gitu. Padahal di situ sudah jelas mempelajari bahasa aslinya itu penting agar mengetahui apa yang terkandung maknanya gitu. Sehingga kalau misalkan ada orang menyebarkan cuma terjemahannya aja, kalau ternyata terjemahannya itu dipelintir ya berbahaya gitu loh, Mas. Contoh gini ya. Seperti Yesus dipanggil agar Yesus ini dituhankan, maka akhirnya Tuhan pun diterjemahkan menjadi Tuhan gitu. Nah itu akhirnya kan penyimpangan daripada terjemahan itu gitu. Tapi berhubung umat Kristen hanya tahunya cuma sebagai umat terjemahan, ya begitulah gitu loh. Nah setelah sekarang walaupun orang tahu bahwa terjemahannya itu salah, nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh, Mas. Ya imani saja, jangan banyak tanya gitu akhirnya, Mas, gitu. Nah, begitulah hasil tanya jawab, Muslim menjawab dalam dialog ini. Ya sebenarnya ini bukan dialog ya, cuman menjawab, Muslim menjawab gitu loh. Nah, dalam jawaban yang yang saya himpun di video ini, mudah-mudahan semua ini membuat Anda mendapat atau membuat Anda itu tercerahkan begitu, bahwa Muslim itu bukanlah penjajah gitu loh. Dan dia sendirilah yang sebenarnya yang penjajah begitu, intinya begitu. Muslim itu adalah benar-benar rahmatan lil alamin begitu. Terima kasih, dukung terus channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung selalu dimudahkan dan selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Anda diberikan kemudahan dan dalam segala urusan sesulit apapun gitu loh, dimudahkan urusannya, dan mudah-mudahan juga Anda dijadikan orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Amin amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.